أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله رب العالمين الذي على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا رحمة. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اهدنا الصراط المستقيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ولجميع المسلمين والمسلمات إخوانا. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkenankan lagi kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis ketenangan, majelis healing, ya, majelis tempat menyandarkan diri kita kepada Allah, majelis untuk fokus kepada Allah, untuk melupakan sejenak dunia yang riuh. Karena dalam keadaan apapun dunia ini memang riuh, ya. Mau miskin, mau kaya, riuh. Mau pejabat, mau rakyat, riuh kan. Kita sebagai apapun dunia ini sebenarnya riuh. Jadi tidak bisa dihindari keriuhan. Nah, makanya tugas kita itu bukan menghindari keriuhan, tetapi bagaimana riuhnya dunia, capeknya dunia dijadikan bekal akhirat, ya. Jadi jangan sampai capek sia-sia, ya. Kita tuh capek semua, ya, hidup ini, tapi hayang hidup, ya. Kalau mau udah kayaknya mikir-mikir lah, kan capek, ya. Oh, ibu-ibu capek nggak hidup? Capek. Hah? Capek. Oh, bapak sih capek hidup. Ya? Bukti naon? Arun utang, saking capek hidup. Tapi capek itu tidak lantas jadi tidak mau kita melanjutkan hidup. Bukti nama nggak ada yang daftar minggu ini hayang maut, gitu ya. Artinya kita tetap semangat, optimis menggapai ridho Allah, ya, supaya mati dalam keadaan beriman, supaya mati dalam keadaan punya bekal ibadah, ya. Tidak mati sia-sia, karena mati pasti semua. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah, ya, untuk sama-sama mencari jalan ridho Allah. Salah satunya duduk di majelis, ya. Jangankan ngaji seperti ini, jangankan zikir, ya, di masjid mah
bengong aja, bengong itu naon pahalaan. Ya, jadi masjid itu etika. Bengong ngalamun teu mikiran naon saja gitu. Ibadah. Komo lamun ditambahan ilmu, zikir seperti ini, baca Quran. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi nggak ada sia-sia di masjid. Ya. Misalnya kumaha? Ya sia-sia mun teu ngaji. Lamun teu ngaji mah teu naon. Ibadah we. Tapi mun teu ngaji ya udah, kudu semangat. Ya, semangat. Apa? Seperti semangatnya kita nyari rezeki, duit. Aya teu anu nyari rezeki duit nunutan? Hah? Aya? Aya anggota DPR. Nunutan gaji. Ya, urang mah lamun nunutkan, mau meunang duit, sok gerak. Tempat gawe nunutan, geus mau jadi pegawai sebenarnya. Nah, nyari ilmu seserius apa? Nah, harus seserius itu. Karena ilmu juga rezeki. Makanya kan bawaan lagi. Lebih sini ilmu warzuqani fahma. Nah, rezeki pemahaman. Jadi pemahaman itu rezeki, ya. Makanya kalau pemahaman itu rezeki, untuk paham itu kita harus berusaha, ya, harus berusaha. Dan alhamdulillah pagi-pagi seperti ini itu adalah waktu terbaik untuk nyari ilmu. Karena pikiran kita, kalau kita tuh masih kosong, ya, masih kosong dengan hal-hal keduniaan, hal-hal keduniaan yang kita pikirkan, ya, gitu. Makanya lagi bersih-bersihnya kalau kita, pikiran kita diisi dengan ilmu, mudah-mudahan lebih cepat nempel, ya, dan tidak cepat pudar, hilang, ya. Oke, cepat nempel, cepat pudar. Balik di masjid, kita jom turun kami. Bahas naon tadi? Kita bahas naon itu. Jadi ujungnya ka hafal teh, ujungnya ngobrol naon eta nu diinget, ya. Ai pas ujungna teh ngobrol jeung tukang sayur tadi. Harga jengkol harga. Nah, ya. Jadi ini adalah nikmat Allah yang kita harus syukuri dalam hidup ini, yaitu nikmat bermajelis, ya. Alhamdulillah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di Al-Fatihah kita. Kemarin sudah sampai ayat 5 ya. Kita murojaah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina
Niat yang wajib itu apa saja? Kemarin ta'yin apa satu? Ta'yin mengerjakan sholat, yaitu mengusolli. Terus yang kedua fardu atau sunnah. Niat kefarduannya ya. 3 nama sholatnya. Yang keempat makmum. Nah, kalau bagi makmum adalah makmuman. Yusolli fardhu subhi makmuman. Itu minimal yang wajibnya di dalam sholat, di dalam fardu kita. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Ya. Jadi yang lain-lainnya yang sunnah itu apa saja? Misalnya apa? Jumlah Rokaatnya, jumlah rokaat, kemudian arah kiblatnya, mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblati misalnya. Kemudian apa? Waktunya, adaan, qodoan kan ada tuh, ada yang qodo mungkin ada adaan. Kemudian yang selanjutnya lillahi ta'ala, itu sunnah. Makanya kita belajar dari yang wajib aja dulu. Jadi minimal yang wajibnya itu jangan hilang ketika niat. Kenapa? Karena niat ini di dalam mazhab Imam Syafi'i di dalam takbiratul ihram persoalannya. Artinya harus sesingkat mungkin supaya masuk ke qalbu kita. Karena semakin panjang makin rumit kan ketika Allah bingung. Mustaqbil Ka'bah disebut hari pokoknya jangan sampai begitu. Maka yang pokoknya yang penting ya, yang pokoknya ya. Jadi niat sholatnya, nama sholatnya, kefarduan sholatnya kalau kita bermakmum ada untuk menyatakan bahwa kita sedang bermakmum. Nah itu beberapa aturan dari niat ya. Jadi jangan sampai salah di dalam niat. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6. Yang pertama kita bahas dari kalimatnya, dari kata per kata, dari huruf per huruf. Ihdina ya. Jadi ihdina ini pertama itu hamzah atau alif? Alif hamzah. Apa buktinya itu hamzah? Ya jeeran. Tapi lamun di eta di wasol jeeran gitu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu berarti hamzahnya hamzah apa namanya? Hamzah wasol. Karena dia ketika wasol hilang. Jadi kalau dia digabungkan dengan ayat 5 itu digabungkan jadi nasta'inu dina gitu ya. Berarti itu hamzah. Karena kalau alif itu nggak akan punya harokat selamanya. Nah alifnya itu di ihdina ya, dinanya. Ihdina kan ada tuh alif ya. Nah itu alif baru. Ya, ihdina itu kalau tidak digabungkan dengan as-sirata itu panjang. Jadi ihdina kayak gitu dua harokat. Tapi digabung dengan as-sirata jadi nanya pendek. Ya, jadi langsung ihdinas ya. Yang pertama harus diperhatikan hak itu hak besar di situ yang dari pangkal tenggorokan. Ihdina pangkal tenggorokan ya. Ihdina, coba ihdina. Jadi rafwah ada haknya itu memanjang kayak gitu ya. Jangan ihdina tapi memanjang tapi ngalir. Ihdina sekali lagi. Masuk ke suara. Ihdinas
si, tapi ihdinas si, as-si, aslu, as-si, aslu, as-si. Ihdinas si, coba. Ihdinas si. Tambah ra. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Dilanjutkan. To. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Sekali lagi. Ihdinas sirata. Masuk ke dalam. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Tambah mim. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mu ya. Masuk ke sin sukun. Ihdinas siratal Ihdinas siratal tambah tak. Ihdinas siratal Ihdinas siratal tambah qaf. Jangan panjang dulu, pendek dulu coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang I-nya tambah ya sukun jadi panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tambah mimnya di harokatan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena waqaf berarti kita sukunkan, ya, kita sukunkan mimnya dan i-nya dipanjangkan 4 atau 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mimnya sampai ada karena itu ya mim itu harus sempurna dengan al-khaisun, dengan ini ya. Jadi jangan cuma balem, bibirnya balem, kemudian di rongga hidung ada Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Jadi nya jangan sampai hilang, tapi jangan juga lama. Jadi 3 guna asli. Ya, tapi jangan juga sampai Allah al-mustaqim. Nah, kan hilang nggak jelas. Al-mustaqim. Ukur bawah bungkul atau tebalem. Coba amin tebalem. Al-mustaqim. Jadi hati-hati al-mustaqim. Giliran tebalem. Sebab mim itu maknanya dari 2 bibir. Yang namanya huruf sukun itu harus balik kepada makhrajnya. Berarti bibirnya mingkem. Kemana tuh bisa mingkem? Harus mingkem. Alhamdulillah kita nggak bisa mingkem kan? Saya. Nah itu dari kalimat ya, insyaallah ya. Kita sambil perbaiki kata per kata. Baik, sekarang ke arti secara harfiahnya dulu. Ihdina apa? Tunjukkan. Tunjukkan. Karena kita minta kepada Allah, maka ininya artinya adalah tunjuki kami. Ihdi, tunjuki kami. Ihdina, tunjuki kami, gitu ya, itu arti secara. Jadi ihdina, tunjukilah kalau bahasa ini. Kan kita lagi minta ke Allah ya, tunjukilah kami ya
Nah, ihdina ini ada di dalam Quran ini ada 2 kali diulang, ya, persis ihdina, ya. Tunjukilah kamu. Ya. Apa yang ditunjuki, yang diminta? As-siratu. As-siratu. Apa artinya? Jalan. Jalan. Kalau pakai ta as-sirat, makanya kalau pakai ta jadi apa? Sirat, sirat. Jadi surat. Tuh surat yang di kita ada kan surat. Itu kan dari bahasa Arab, tapi itu pakai ta. Kalau ini pakai to. Ya kan beda ta jeung to aja, ya beda artinya. Surat yang surat, ini surat tulisan tuh. Nah, itu pakai ta. Ya, awalnya juga pakai sin. Surat. Jadi sin ini memang ada riwayat esot yang sirat ini bisa pakai sin, ada riwayatnya boleh. Tapi to emang nggak boleh jadi ta. Ya, gitu. Jadi kalau pakai sirat pun pakai sin, tapi yang penting ujungnya to itu tetap artinya jalan. Ya. Tapi kalau pakai sin dan ujungnya ta di surat ini tulisan. Nah, itu ininya beberapa perhatian supaya tidak salah terhadap huruf, ya. Jadi sirat itu jalan ada 45 kali dalam Al-Qur'an. Lumayan tuh. As-sirat ada 45 kali. Jadi nanti banyak ketemu dalam Quran as-sirat, ya, itu lumayan. Al-mustaqim apa? Al-mustaqimah yang lurus. Ya, secara harfiahnya yang lurus. Ada 37 kali dalam Al-Qur'an di Quran, ya. Kayak sebiji gitu. 37 atau 30. Teman tukang ngambek sih saya. 2, 4, 5, 37. Nah, ini ada satu tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Beliau membahas dalam tafsirnya itu salah satu yang beliau juga utarakan, ada dialog, ya, di sini dialog kayak dialog rekaan imajinatif. Kata Imam Ibnu Katsir, kok bisa seorang mukmin yang sholat, dan dalam sholat kan salah satunya dalam ini, yang sebenarnya dia juga beriman, tapi kok kenapa minta hidayah? Kan ihdina ini hidayah, ya, as-sirat al-mustaqim. Jadi huda, tunjukilah kamu. Padahal orang sholat iman nggak? Kita nih orang yang ke masjid, kita nih iman nggak? Iman. Kita ini kan pembuktian iman ini sholat. Pembuktian iman ini di sini. Pembuktian iman ini ngaji. Pembuktian iman itu adalah baca Al-Fatihah. Nah, makanya kata Imam Katsir kan pertanyaannya, kita tuh kan beriman, tapi kenapa masih berdoa minta petunjuk padahal dari kasih sama Allah? Kan gitu pertanyaannya. Gitu. Jadi seperti apa? Seperti bukankah sia-sia gitu jika geus menang dahareun tapi ngadoana minta dahareun gitu. Ini semoga nih dahareun minta deui gitu. Nah, jika nu sia-sia kan gitu. Nah, makanya dibahas menurut beliau tanpa meminta hidayah, tanpa meminta petunjuk kepada Allah siang dan malam, minimal kita di Al-Fatihah ini terus menerus di sholat, ya, 5 kali waktunya. Bahkan kalau pakai
setiap rakaat 17 kali dalam setiap rakaat itu adalah kenapa? Karena tidak ada jaminan Allah memberikan atau menetapkan hidayah itu. Jadi tidak ada jaminan sekarang kita iman, sorenya kita iman. Sorenya kita iman, gak ada jaminan nanti malamnya iman. Malamnya iman, gak ada jaminan subuhnya iman. Makanya terus menerus diminta, ya, supaya apa? Supaya tetap keimanan kita dan petunjuk Allah terus ada di dalam hidup kita. Ya, jadi kita ini, ya, diuruskan oleh Allah, hamba yang diurus oleh Allah. Maka kita harus meminta, intinya melanggengkan hidayah. Jadi Allah harus melanggengkan hidayah kita. Akhirnya kita itu minta begitu, ya. Jadi kita kan tidak berkuasa, ya. Kita tidak berkuasa hari ini. Kalau kita ada kisah yang sangat masyhur dari Sayyidina Umar yang sangat keras terhadap Islam, tapi bisa di detik itu saatnya tiba dia bisa sadar terhadap Islam. Padahal permusuhan awalnya besar sekali, kan? Tapi Allah kasih petunjuknya di saat yang tepat, gitu. Padahal keras, padahal penentang, ya, penentang yang sangat keras terhadap Islam, tapi menjadi iman di, kalau pakai bahasa hiperbolanya, ya per detik itu ketika mendengar bacaan Quran, ya, kan itu berarti Allah itu sangat berkuasa, per detik bisa muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan qulub. Maka orang beriman pun bisa per detik itu habis hilang. Makanya di sini kita jangan kepedean, selalu mendapatkan petunjuk Allah. Apalagi kita adalah orang-orang banyaknya maksiat daripada taatnya, ya. Karena petunjuk itu bisa saja lebih cepat hilang dari orang maksiat. Orang maksiat malah lebih cepat hilang, gitu ya. Karena salah satu kenapa setan itu mengelabui kita dengan maksiat-maksiat yang indah, sebenarnya ujung-ujungnya supaya hilang iman. Karena orang yang sudah terbiasa dengan maksiat, lama-kelamaan dia akan menghilangkan Allah, begitu. Ini dia salah, ini maksiat. Oh, nah itu lama-kelamaan hilang, akhirnya akan dijadikan biasa, ya. Makanya bahaya, ya. Jadi memohon hidayah dari Allah itu adalah harus menjadi doa kita setiap hari. Bahkan di dalam doa-doanya, di dalam doa ini kan juga ada diulang. Doa apa yang ada petunjuk? Duduk di antara dua sujud. Apa itu ada situ? Wah dini. Kan ada wah dini. Berilah petunjuk saya, petunjuk, kan gitu. Itu diulang lagi juga di dalam rakaat salat. Berarti kalau diselusuri ihdina, minta petunjuk ini di Al-Fatihah 17 kali, dina duduk di antara dua sujud 17 kali. Karena kan sama rakaat. Berarti 34 kali kalau sholat wajibnya. Ihdina, kemudian wahdini, minta petunjuk, saking pentingnya petunjuk dari Allah, ya, gitu. Kemudian nyambung juga dengan kita ada doa. Kita mungkin ada doa yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang itu kan itu artinya juga apa? Rabbana, ya Tuhan kami, jangan kau sesatkan hati kami setelah kau beri petunjuk kepada kami. Ini berarti doa ini adalah untuk mempertahankan setelah ihdina. Makanya tidak dijamin kita itu terus di dalam hidayah. Kita setelah punya petunjuk aja, doa yang harus kita lafadzkan, insya Allah juga kita selalu, saya juga doa selalu kan ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana.
Jadi Allah, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk pada kami. Ba'da idh hadaina. Jadi la tujib qulubana, jangan sesatkan kalbu kami gitu, ya. Setelah engkau beri petunjuk, ya. Jadi ditegaskan lagi itu di dalam doa. Maka salah satu doa setelah sholat itu yang harus juga didawamkan. Kan kita minta di dalam sholat ihdina, di dalam sholat wahdini juga kita meminta petunjuk. Kemudian minta juga petunjuk langgeng, minta juga doa langgengnya. Ya Allah, jangan sesatkan saya setelah diberi petunjuk itu. Nah, bisa saja Allah kasih, Allah sesatkan setelah sholat. Keluar dari masjid Allah sesatkan. Per detik bisa Allah sesatkan kita. Maka Rabbana la tujigh qulubana, ya, yang di surat Al-Imran itu ayat 8, kita harus mendawamkan juga, ya. Jadi apa? Meminta kelanggengan petunjuk, ya, melanggengan petunjuk. Bahkan ada riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membaca doa yang tadi, yang Rabbana la tujigh qulubana, itu di setiap rakaat ketiga sholat maghrib setelah Fatihah dengan sir. Jadi diselipin doa. Jadi Sayyidina Abu Bakar setiap sholat maghrib pada rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, ya, dia berdoa dengan sir Rabbana la tujigh qulubana yang ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi gitu setelah Fatihah, ya, gitu. Nah, ya, ada sunnahnya secara sir, ya, gitu. Jadi boleh itu berhenti dulu setelah Fatihah, boleh. Berhenti dulu sebelum surat, boleh. Salah satu manfaat kalau untuk berjamaah adalah untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya makmum. Nah, saya perlahan juga praktekkan itu sedikit demi sedikit, karena ada lama, kadang agak sedikit, jadi setidaknya untuk memberi waktu Al-Fatihah kita sempurna. Gitu. Nah, nanti kita sempurnakan, kalau udah terbiasa kita sempurnakan Fatihahnya, beresin dulu tuh makmum itu, baru dengerin bacaan imam. Jadi afdal Fatihah imam didengerin, Fatihah sendiri sempurna, bacaan imam didengerin lagi. Sebenarnya prosedurnya bagusnya gitu. Kalau kita udah ngerti semua, ya, alhamdulillah kita ngaji mah perlahan kita praktekkan, semakin ngerti semua kan enak gitu dalam sholat itu. Kalau belum semua, ya masih sedikit lah kita kasih ruangnya supaya tidak disangka kenal semua. Bahkan untuk arti Fatihah mulai Fatihah malah mulai ketika imam baca surat. Justru itu kerja mulai baca Fatihah makmum kami terkadang tidak saling. Ya. Nah, salah satu yang boleh diselipin di dalam sholat maghrib, ya, itu adalah tadi Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana. Makanya di sini juga menunjukkan bahwa doa terbaik itu ada di setiap gerakan sholat. Kan kita mungkin kenal, perbanyaklah doa itu di dalam sujud. Ya ternyata tidak dalam sujud, ya di setiap sholat, mau berdiri, mau ruku, mau i'tidal, semuanya kan doa. Duduk di antara dua sujud, di atas sahud, itu juga dijawab. Jadi doa di sholat dari mulai berdiri sampai duduk itu semuanya dijawab doa. Maka boleh diselipin dengan doa-doa. Apalagi kalau sholat sendiri itu. Makanya doa itu afdolnya kalau sholat, kalau punya hajat, sholat hajat itu setiap ininya minta. Setelah Fatihah lagi berdiri doa, ruku setelah tasbih doa, i'tidal setelah doa yang biasa kita pakai doa lagi, ya, nah itu, ya, ini
petunjuk untuk pelaksanaan doa. Nah itu salah satu hadis tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar membaca doa ya. Gitu. Ini kata di Ibnu Katsir. Kemudian yang selanjutnya kita harus ketahui tentang Shiratal Mustaqim ya. Shiratal Mustaqim ini ya, kalau tadi kan tentang budanya ya, tentang petunjuknya, tentang izinnya. Sekarang Shiratal Mustaqim ya. Kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim ini adalah ajaran yang ditinggalkan Rasulullah untuk kita. Maksudnya yang ditinggalkan bukan kita, maksudnya yang Rasul wariskan kepada kita. Ya, gitu. Yang Rasul wariskan kepada kita itu adalah Shiratal Mustaqim. Ya. Maka kata Ibnu Jarir Al-Tabari ya, di dalam surat ayat 6 ini, surat Fatihah ayat 6 ini, jadi artinya adalah anugerahkan taufik dan hidayah kepada kami untuk teguh pada apa yang engkau ridhoi dan diberikan kepada hamba-hamba sebelum kami. Ya. Jadi tetapkanlah, tunjukkanlah jalan kami ini adalah jalannya Rasulullah. Ya. Berarti jelas ya. Sebenarnya jelas nih, berarti petunjuknya itu mana? As-Shiratal Mustaqim itu adalah jalan Rasulullah. Berarti ajaran Rasul. Maka kalau dikabulkan As-Shiratal Mustaqim ini, ya kita jadi orang yang soleh, yang benar-benar mengikuti Rasulullah. Karena doanya pun ya ini yang diminta adalah petunjuk Rasulullah, apa yang diajarkan ya, Al-Quran, hadis ya, ini adalah As-Shiratal Mustaqim. Jadi bukan jalan kereta. Yang ini lurus juga nih jalan kereta. Ya. Tapi jalan agama Allah, ya. Nah, kita kan mintanya ihdinas shiratal mustaqim. Tapi ketika diberi agama, diberi aturan agama, kita merasa ribet. Nah, makanya merasa ribet tuh maksudnya agak nolak juga. Kok ribet banget di Islam? Nah, kita berarti belum menerima petunjuk Allah. Padahal yang namanya petunjuk Allah ini ya adalah apa? Untuk justru bisa membuat kita nyampe ke akhirat, jalan menuju ke akhirat ya. Walaupun secara hawa nafsu memang sepertinya tidak enak, tapi kalau sudah dijalani, nikmatnya iman dan nikmatnya ibadah itu akan berbeda. Seperti sekarang contoh kita rasakan, duduk jam segini di masjid, secara nafsu itu gak enak, apalagi yang muka kanan. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya, itu justru ketika ditinggalkan akan merasa gusar. Karena yang misalnya bolos, misalnya terus kemana, nggak tenang pokoknya. Berarti udah ngerasain nikmatnya petunjuk Allah. Padahal secara nafsu tidak enak. Dulu mungkin sebelum begini, bapak ibu sebelum begini jam segini ngapain? Bisa capek dari masih, ya kan? Bisa jalan dapur, sekolah lotor, kari skene, atau bahkan naurutan, ya kan? Kebaru, pokoknya mah, ya. Karena secara nafsu, yaitu yang diinginkan, ngopi menurut bapak ya, dari Cangame, versi goyang dari Moyan sama saya Alan Boy ya. Bidunya Hasan. Nah, itu sekarang kita sudah dibalikan, ternyata petunjuk dari Nabi itu agak berbeda dengan yang disukai nafsu. Jadi tantangan kita itu adalah nafsu kita. Tapi kalau sudah dijalani, nikmatnya luar biasa. Dan tidak akan bisa dinikmati oleh yang tidak dapat petunjuk Allah. Ya. Jadi
Ini kita harus syukuri bahwa ini petunjuk Allah, ya. Karena kita udah merasakan beberapa kenikmatan di dalam bermajelis, nikmat, ya, udah jadi kebutuhan. Ini harus kita syukuri, ya, gitu. Tapi nanti hal-hal yang belum kita lakukan yang itu petunjuk dari Allah, dari Rasul, kemudian bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka jalani terus dengan sabar sampai menemukan titik nikmatnya, kayak gitu. Ya, orang berdosa itu kan kayak nikmat di awal-awal, ya. Tapi justru meninggalkan dosa itu lebih nikmat lagi kalau diikuti, ya. Gitu. Orang misalnya bermaksiat itu kan seperti nikmat, ya. Padahal yang lebih nikmat lagi adalah meninggalkannya, gitu. Meninggalkannya itu lebih nikmat. Jadi meninggalkan maksiat itu lebih nikmat. Ibadah itu kan berat kalau secara nafsu, tapi kalau diikutin, insya Allah ibadah itu bisa menjadi nikmat. Nah, ini nikmat dalam ibadah ini itu termasuk juga dari ihdinas shiratal mustaqim. Maka kita harus syukuri yang sudah mengikuti jalan-jalan yang benar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah kita bayangkan, yakini di dalam qalbi kita ketika mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, kita lagi berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus, ditetapkan petunjuk itu setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam qalbi kita, jangan sampai hilang, ya. Yang Rabbana la tuzigh qulubana, jangan sesatkan hati kami setelah Kau memberikan iman itu, memberikan petunjuk. Jadi rawatlah iman kita ini, ya, dengan doa salah satunya. Rawatlah dengan ibadah yang banyak. Rawatlah dengan majelis. Rawatlah dengan lingkungan. Rawatlah dengan pertemanan. Karena kalau kita berteman dengan orang yang salah, kita juga justru akan melemahkan iman. Jadi berteman itu dengan orang-orang yang iman kita akan naik, bukan akan lemah. Udah hindari teman-teman yang justru akan melemahkan iman kita itu. Udah hindari. Kita gabung bersama teman-teman yang kalau ada mereka bergabung, bersatu, berkumpul itu nambah iman. Kayak gitu, udah saatnya begitu sekarang, ya. Soalnya ibu-ibu bapak kan sudah memasuki usia senja. Bisi sarutna ke poe nuntun, ya, usia senja. Saya alhamdulillah masih usia duha. Maka saya kan caang gini usia duha kan, ya harus bareng-bareng. Walaupun tidak ada jaminan yang usia duha ini bisa jadi gerhana, sarutna itu jam 12. Ya, tapi menurut petunjuk Rasul juga, ya, umur kita memang rata-rata, berarti kebanyakan itu 60 sampai 70 tahun. Insya Allah jarang, kan sangat jarang meninggal muda, ya, gitu. Ini buktinya udah orang tua semua, sudah nyampe ke 50 ya. Jadi gambaran bapak-bapak itu, gambaran saya juga, insya Allah. Tapi insya Allah, ya, kita bareng-bareng di dalam petunjuk Allah ini dirawat seperti ini. Ini perawatan petunjuk. Karena kalau petunjuk Allah tidak dirawat, ya, insya Allah hilang. Coba aja ibadah kalau tidak terus memperbaharui ilmunya, itu berkurang kualitasnya, bukan menambah. Kita udah sholat kan puluhan tahun, tapi kalau ilmunya tidak diulang-ulang lagi, itu kan pasti kerasanya beda dengan sekarang kita mengulang ilmunya, kan beda tuh. Ya coba kita rasakan secara pribadi-pribadi, bagaimana rasanya sholat ketika sholat itu sudah kita ilmu lagi hari ini, kan beda. Ada beberapa hal yang kita tingkatkan, ada beberapa hal yang kemarin lupa kita masukkan lagi, kita lakukan, kan gitu. Tapi kalau nggak upgrade ilmunya, itu akan datar bahkan menurun, nggak ada yang nambah. Sholat itu caranya akan menurun kalau tidak tidak di-upgrade ilmunya. Tapi kalau di-upgrade ilmu kan nambah. Mungkin bisa nambah khusyuk, bisa sujudnya lebih lama, rukunya bisa lebih khusyuk,
bacaannya bisa lebih khusyuk lagi. Tapi kalau tidak diikutin ilmunya itu akan gitu tetap bahkan mengurangi. Anu tadinya sholat enak ya karena kebiasaan berwusuhan, jadi akhirnya itu jadi kebiasaan bertahun-tahun, akhirnya sholat sudah tidak nikmat lagi. Sholat hanya jadi kewajiban penyelim waktu kerjaan. Yang penting sholat, bakal nanti gitu ujung-ujungnya. Mau penting sholat teh ke waktuna mundur kayak pentingnya sampai waktu. Mas beak waktuna bertahun-tahun mau penting mah nyahate. Mau penting mah hati sholat. Pas Allah Akbar, ingat Allah. Ujungnya teh gitu tidak bersyariat karena sudah tidak menemukan kenikmatan secara pelaksanaannya. Ya, kalau gelo tenang itu sholat. Makanya ada wali makzum namanya. Ada wali yang nggak sholat, ada karena dihukumi secara fisiknya gila. Dan ada istilahnya si wali itu sholat. Nah itu tuh namanya wali. Kalau secara fisik namanya gila. Orang gila tuh secara syariat nggak dihukum. Boleh sholat. Ya, karena gilanya itu dunianya sudah ditinggalkan, ya dia hatinya mantan ke Allah. Nah itu biasanya para wali. Di ulama, jangan menjawabkan karena dunia. Hari wali mah dikategorikan gila itu karena meninggalkan dunia. Di urang-urang mah loba gelo teh karena dunia. Nanti katakan ieu anu teu beungar, anu aya bungar-bungar, anu katipu ku dunia kan gitu banyak. Yang tertipu dengan harta loba katipu gelo gitu kan. Atau hayang beungar katakan wae gelo. Masang Tokyo oleh wae gitu banyak. Ya. Nah itu ya ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dari bacaannya pengertian yang tunjukilah kami jalan yang lurus juga sudah terbuka ya. Jalan yang lurus itu apa ya? Mau masih banyak tafsirannya insyaallah kita nanti teruskan. Wallahu a'lam. Lanjutkan sampai halaman Ar-Rahman. والسماء
fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbul asfi wal rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawabu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sha'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma syu'abun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kadhihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa yawma idzin la yus'alu 'an
jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban muttaqina ala furushin baqainuha min istabraq wa jannal jannataini dan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban fihima aynani nadhafatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban hurun ma'suratun fil khiyam fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban lam yatmisuhunna insun qablahum
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Untuk wakiahnya nanti malam mendaratkan. Tapi emang bagusnya kita aja, insya Allah majelis wakiah kita pisahin di pada maghrib ya, supaya gabung dengan tadabbur. Jadi ayat tadabbur ada artinya, tafsirnya dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup gitu ya. Insya Allah sedikit demi sedikit kita nambah ilmu tanpa nambah waktu. Kan maghrib itu sebenarnya banyaknya nganggur aja di rumah. Maghrib ke isya itu waktu yang sangat singkat. Kalau dipakai kamu dipakai ngalamun ya coba di rumah. Dan jualan guys itu sisa tuh. Maka kita pakai insya Allah setiap maghrib itu kita penuhi sepanjang kita ada. Jadi seperti dulu kan habis maghrib itu kita padat tuh full. Karena memang waktu yang sangat krusial ya. Maka insya Allah kita pakai dari malam Sabtu, malam Minggu, malam Minggu akan ada kadang enggak ya, dan malam Senin insya Allah pakai dengan wakiah. Wow. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.